Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Putri Yulita dan saya akan mempresentasikan dan saya sebagai moderator di sini nama-nama anak atau nama-nama kelompok dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rena Putri Yulita NIM 3420003, ada Ferry Hedi Irawan NIM 3420126, dan ada Devi Soleha NIM 3420066. Kami akan mempresentasikan hasil makalah atau hasil rembukan dari kelompok kami yang berjudul Kebudayaan dan Ilmu Antropologi. Yang pertama ada pengertian kebudayaan dalam ilmu antropologi. Kebudayaan dan ilmu antropologi cabang dari antropologi yang menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan sebagai kebudayaan pada bangsa di muka bumi. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kata kebudayaan dan atau kultur. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal, dan atau dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Demikian, budaya adalah daya dari budi yang merupakan cipta, karsa, dan rasa. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Soleha. Akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu ada problem studi budaya. Yang pertama yaitu ada aliran positivistik. Positivistik adalah keben yang bersifat alamiah atau empiris dan dapat diterangkan secara ilmiah. Ada 3 tokoh dalam positivisme selain Comte, yaitu Emile Durkheim dan Taulchord personal. Emile Durkheim berpendapat bahwa hukum-hukum ilmu sosial dapat dibandingkan dengan hukum alam, sedangkan Taulchord person berpendapat jika tindakan manusia tak dapat diabstraksi dengan teori-teori lain. Jadi bisa dikatakan positivisme ini merupakan hubungan erat dengan ilmu sosial lain. Ilmu sosial juga membahas tentang dinamika kehidupan sosial yang di dalamnya memuat perubahan masyarakat, struktur budaya. Budaya di sini maksudnya berubahnya sebuah kebiasaan masyarakat dari sebelumnya karena pengaruh tertentu atau bisa katakan budaya lain. Contoh akulturasi budaya seperti selamatan dahulu adalah Hindu yang sekarang dicampur dengan budaya Islam dengan membaca doa tahlil, karena masyarakat Indonesia dengan sepenuhnya perlu tahapan-tahapan tertentu untuk memasukkan ajaran Islam, yang salah satunya dengan tidak meninggalkan budaya nenek moyang. Yang kedua ada aliran kognitif. Yang pertama, asumsi dasar, memandang kebudayaan sebagai kognisi manusia atau melihat kaitan antara bahasa, kebudayaan, dan kognisi manusia. 2. Kajian antropologi kognitif, bagaimana manusia memandang benda, kejadian, dan makna dari dunianya sendiri. Dalam kajiannya, antropologi kognitif dibagi menjadi 2 bahasan, yaitu bahasan sebagai bahan mental kebudayaan, dan yang kedua yaitu kebudayaan adalah kognisi manusia. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya C yaitu aliran interpretif.
Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Yang ke-D yaitu aliran postmodern. Dunia terus mengalami sebuah proses yang tiada henti menuju perubahan demi perubahan. Jean-François Lyotard adalah salah satu pemikir pertama yang menulis secara lengkap membahas mengenai postmodernisme sebagai fenomena budaya yang lebih luas. Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition, A Repose on Knowledge pada tahun 1979 memandang postmodernisme muncul sebelum dan sesudah modernisme dan merupakan isi yang berlawanan dengan modernisme. Hal ini diperlukan oleh pendapat Fraska yang mengatakan bahwa postmodernisme adalah oposisi dari premis modernisme. Beberapa di antaranya adalah gerakan perpindahan dari fondasialisme menuju anti-fondasionalisme. Dari teori besar grand teori menuju teori spesifik, dari sesuatu yang universal menuju sesuatu yang sebagian dan lokal, dari kebenaran yang tunggal menuju kebenaran yang beragam. Semua gerakan tersebut adalah mencerminkan tentang postmodernisme kepada modernis. Selanjutnya yaitu ada pengaruh postmodern terhadap antropologi. Pada dasarnya, ilmu antropologi adalah ilmu empiris. Clifford berpendapat bahwa aspek empiris adalah landasan prinsipil dalam antropologi yang sangat tergantung pada penelitian dan deskripsi etnografik dan menolak reduksionisme. Dalam antropologi, penggunaan faktor-faktor empiris dapat dikatakan berawal dari tokoh antropologi Polandia berkebangsaan Inggris, Bronislaw Malinowski, karena Malinowski lah yang telah membuat antropologi menjadi sebuah disiplin yang dapat mempengaruhi kriteria ilmu pengetahuan. Ada dua tindakan Malinowski yang telah membuat antropologi menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan modern dalam arti bersifat empiris, objektif, replicable, dan verifiable, yaitu melakukan penelitian lapangan dalam waktu yang lama dan menulis etnografi yang holistik atau utuh dan menyeluruh. Perpindahan era dari modernisme ke postmodernisme tentu mempengaruhi beberapa unsur penting dalam dunia antropologi terkait fungsi, makna, konsep, dan metode. Bahkan ada beberapa tokoh yang mendefinisikan ulang istilah antropologi itu sendiri dalam logika berpikir postmodernisme. Itu saja dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami. Antropologi berasal dari bahasa Yunani. Anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Pada antropolog menemukan antropologi sebagai studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia,
Sedangkan kebudayaan antropologi adalah cabang ilmu antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Disiplin ini berbeda dengan cabang antropologi sosial yang memandang keagamaan budaya sebagai sub bagian dari antropologi itu sendiri. Problem studi budaya terdapat 4 aliran, yaitu positivistik, kognitif, interpretif, dan postmodern dalam antropologi. Baik, sekian. Terima kasih atau sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.